Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video kali ini kita akan mulai masuk ke proyeknya gitu. Jadi kita akan mulai ngoding di sini. Di video sebelumnya kan kita udah menjelaskan nih terkait proyek apa yang akan kita kerjakan pada kali ini gitu. Jadi kita akan buat movie search bisa dibilang. Yang mana itu ada bisa dibilang semacam aplikasi yang mana nanti user memasukkan input di sini. Kemudian user klik cari, maka nanti akan muncul daftar-daftar film yang sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user atau apa yang dicari oleh si user. Kemudian pada saat user klik filmnya, salah satu misalnya yang ini diklik, maka nanti akan muncul sebuah modal em, yang mana isinya itu adalah detail atau daftar dari tahun rilis, kemudian rating, aktor atau lain sebagainya dari film yang diklik di sini oleh user gitu. Oke, langsung aja. Jadi untuk persiapannya adalah di sini teman-teman buat folder dulu. Jadi teman-teman buat folder namanya bebas. Di sini saya kasih nama movie search. Kemudian teman-teman buat file index.html. Kemudian ada file scriptnya yang mana nanti kita akan membuat keajaibannya di sini. Kemudian selanjutnya adalah Tailwind config. Jadi Tailwind config ini karena kita akan pakai Tailwind di sini di video kali ini untuk stylingnya gitu. Oke, jadi teman-teman siapin dulu kalau udah. Teman-teman jangan lupa untuk Tailwind-nya ya. Eh, jadi teman-teman buka websitenya Tailwinds, Tailwind CSS, kemudian kita pakai CDN di sini. Jadi kita copy, kemudian paste di bagian atas sini, kemudian kita buat file tailwind.config.js-nya. Nih, gitu. Sama seperti di tutorial video-video yang mengenai Tailwinds gitu ya. Oke, kalau udah teman-teman udah selesai dengan persiapannya, kita akan mulai untuk ngoding gitu untuk tampilannya. Oke, jadi untuk video atau project kali ini kita akan buat tampilannya sederhana aja, jadi nggak usah yang terlalu wah atau gimana. Nah, teman-teman kalau misal mau kreasikan untuk style dan juga misal font, ukuran dan lain sebagainya, teman-teman mau variasiin boleh banget gitu. Nah, kalau di sini kita akan buat sederhana aja, jadi supaya videonya lebih singkat juga gitu ya. Jadi karena di video kali ini kita fokusnya adalah bagaimana cara kita pakai fetch, kemudian kita ambil sebuah data dari API. Di sini kita pakai IMDb ya nantinya. Nah, dari IMDb kemudian kita tampilkan di sini gitu berdasarkan inputan user gitu. Oke, jadi langsung aja kalau udah kita masuk di sini pastikan live servernya juga udah nyala. Di sini kita akan coba dulu. Halo. Nah, oke. Di sini dia tulisan H1-nya udah kecil dan dia udah di pojok kiri atas banget berarti Tailwind CSS-nya udah jalan gitu. Jadi kita tinggal pakai aja. Oke, jadi pertama adalah bagian desktop satu ini. Jadi isinya itu cuman nama website. Jadi teman-teman bebas untuk namanya. Kemudian di sini ada cari film yang kamu inginkan, ada input dan ada button. Oke, jadi untuk Tailwind di sini kita akan buat section dulu nih. Section. Nah, yang mana bagian section ini adalah isinya ada satu. Misalnya di sini saya namanya moviesearch.com gitu. Teman-teman bebas ya lagi-lagi. Nah, di sini kita buat P, cari film yang kamu inginkan. Kemudian di bawahnya ada sebuah input, kemudian di bawahnya ada button. Isi tulisannya cari gitu. Oke, ini kita save. Nah, ini udah muncul ya. Udah muncul. Nah, di sini mungkin teman-teman lihat di sini ada space. Nah, ini tuh inputnya karena dia di CSS reset oleh si Tailwind. Nah, dia tuh warnanya putih dan nggak punya border. Nah, karena kita pakai Tailwind, kita akan kode semua dari awal gitu. Nah, oke, sudah. Oke, pertama untuk bagian section di sini, kita akan buat class. Kemudian kita akan masukkan. Jadi, yang pertama text align. Kita pertama width-nya dulu deh. Kita width-nya screen. Yang mana artinya adalah 100 VW di sini. Kemudian kita kasih text center supaya posisinya dia di tengah gitu. Nah, di sini teman-teman lihat teksnya udah di tengah, kemudian ininya juga ada di tengah gitu. Oke, kemudian kita akan style si H1-nya.
Kita style pertama font bold supaya dia bold. Kemudian teks ukurannya misal di sini tuh berapa? Dia 48 ya. Oke, kita akan coba cek ukurannya mendekati 48. Di sini oke, di sini ada 5XL, kita coba save. Oke. Kayaknya lumayan terlalu besar ya. Jadi kita akan coba kecilkan untuk ukurannya. Bisa jadi 4XL. Oke. Kayak 4XL oke lah, nggak terlalu besar tapi juga masih terhitung sebagai H1 gitu. Kemudian selanjutnya untuk P, untuk stylenya mungkin kecil aja, jadi misal kita kasih teksnya LG aja. Jadi teks LG itu adalah ukuran 18 pixel. Kita save. Nah, oke, jadi kayak gini. Kemudian kita akan style untuk inputnya. Yang pertama adalah kita buat border. Nah, dia muncul nih bordernya. Kemudian kita kasih rounded supaya dia agak melengkung nih bagian pojok-pojoknya. Tuh, pojok-pojoknya melengkung ya. Kemudian kayak misalnya di sini teksnya. Nah, untuk ukurannya mungkin kita buat si teksnya itu sama kayak tulisannya yang di atasnya ya. Jadi kita buat dia lebih besar dikit. Nah, kemudian kita lanjut ke si tombolnya ini. Tombolnya kita buat mirip jadi border rounded. Kemudian teksnya juga large gitu. Kita save. Nah, udah. Cuma kita mungkin di sini kita agak kasih si ini padding di bagian diagonal, vertikal. Sorry, diagonal. Jadi yang kanan kiri maksudnya. Jadi yang left dan juga right. Nah, caranya teman-teman ketik P, jadi P itu padding, kemudian X. X itu sumbu ya. Jadi sumbu X-nya gitu. Misalnya di sini kita kasih dia 2 aja ya. Nah, di sini dia muncul tuh garis ya kalau teman-teman lihat di sini. Nah, kemudian karena tombol biasanya kan warnanya beda. Nah, di sini kita buat misal warna backgroundnya kita jadikan dia misal sini slide 6 deh. Kemudian teksnya kita buat warnanya jadi putih. Nah, oke, dia udah jadi ya tuh. Nah, atau misal kalau teman-teman mau buat kalau misal di hover dia tuh warnanya jadi lebih cantik gitu ya. Oke, misalnya ya bisa aja sih. Nah, jadi pada saat kita save tuh dia memang nggak bisa. Oke. Nah, jadi pada saat di hover tuh nanti warnanya berubah. Caranya adalah nah, ketika hover, kemudian dia titik 2 tuh. Nah, kemudian dari bagian ini apa yang berubah? Background slide yang tadinya 600 kita jadiin 800. Gitu. Jadi di sini kan ada background slide 600 nih. Nah, di sini ada hover. Jadinya kita hover area si button ini dan yang dirubah adalah backgroundnya. Yang tadinya 600 menjadi 600 jadi 800 gitu. Ini kita save. Nah, jadi pada saat kita hover tuh dia berubah warnanya. Gitu. Oke, jadi ini untuk bagian apa? Bagian awal. Jadi bagian untuk user input di sini kita udah jadi ya. Di sini nanti user bisa inputin misal di sini judul user input Spider-Man gitu. Kemudian user klik cari, tombol cari di sini nanti akan tampilin hasil film-film yang judulnya ada Spider-Man-nya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada komponen. Nah, di sini itu nanti hasil dari pencarian oleh user gitu. Nah, kita akan buat dulu hasil pencariannya di ini, komponen ini tuh di sini. Nah, kemudian kita akan eh, pindahkan tulisan yang di sini ke file script.js ini. Karena kita akan pakai JavaScript DOM, yaitu inner HTML-nya gitu. Jadi, tapi untuk saat ini kita akan buat dulu dia di sini. Jadi kita buat section baru, section untuk bagian ininya gitu. Oke. Jadi untuk bagian section ini kita buat dia flex, kemudian flex wrap-nya. Nah, flex wrap gitu aja dulu ya. Kemudian kita buat dia width-nya adalah misal 80%. 80% itu 45. Nah,
4/5, kemudian margin auto. Jadi supaya dia kanan kirinya otomatis tuh. Di sini kita kasih border dulu biar kelihatan hasilnya. Ini kita save. Nah, muncul nih, dia ada border. Nah, yang mana dia marginnya auto, jadi otomatis antara kiri dan kanan mengikuti width-nya. Di sini kita setting width-nya dia 4/5 gitu. Jadi ukurannya dia akan 85%. Nah, gitu. Oke, kalau udah, kita akan coba mulai untuk membuat komponennya. Jadi untuk komponen kita akan buat pakai div ya. Kemudian kita kasih kelas, kita kasih border dulu ya. Oke. Kemudian di dalam si komponen itu nanti ada dua item. Yang pertama adalah image. Yang kedua adalah H3 misal di sini. Kita kasih ini judul. Nah, jadi untuk judul filmnya nanti kita taruh di sini gitu. Kita save. Nah, kemudian untuk gambar di sini karena kita belum tahu ya ukurannya nanti akan mengikuti yang ada di API. Di sini kita buat dulu katakanlah width-nya dia 100 pixel. Kemudian untuk height-nya kita buat dia 150 pixel. Coba kita save. Nah, hasilnya gini nih. Oke, mungkin agak masih terlalu beda selisihnya, misal 120 deh. Oke, ini. Atau kita kali 2. 240 150 itu adalah 300. Oke, sekarang terlalu besar ya. Oke, kita biarin aja dulu segini ya. Nanti untuk ukurannya akan kita buat otomatis mengikuti dari API. Tapi intinya adalah untuk komponen yang bagian sini kita buat sederhana aja ya. Jadi kita punya gambar, kemudian di bawahnya ada judulnya gitu. Nah, di sini judulnya kita buat dia posisinya di tengah. Jadi di sini text center. Nah, dia jadi posisinya di tengah. Kemudian untuk judulnya kita buat jadi fontnya katakanlah semi bold. Kita buat semi bold, jadi nggak usah bold banget gitu. Oke, mungkin gini aja cukup. Nah, jadi di sini nanti kalau misal di sini kita ketik Spider-Man gitu ya. Nah, kemudian kan hasilnya banyak tuh karena ada Spider-Man Far From Home, ada Homecoming dan lain sebagainya. Nanti dia pada saat kita search, dia akan munculin banyak nih list kayak gini. Nah, dia akan jejer-jejer kemudian ke bawah, jejer-jejer ke bawah gitu. Oh iya sebentar, kita kurang satu hal nih. Di sini di sini kita kasih MX atau margin kanan dan kiri gitu, margin secara sumbu X. Kita kasih misal dia 2 aja. Oke, jadi pada saat kita punya banyak daftar film, dia ada jedanya tuh, jadi kelihatan rapih. Oh iya, dan juga ini kan kiri tapi kanannya beda ya antara kiri sama kanan. Kita akan buat dua juga dia justify-nya adalah kalau misal between. Oke, hasilnya jadinya dia sorry. Kita pakai justify around coba. Nah, supaya dia ukuran kiri kanan sama dan tengah juga sama tapi dia bentuknya jadi agak nggak rapi ya. Oke, kita buat misal pakai evenly. Oke, sama aja. Karena tergantung jumlah ya. Kita kasih center aja deh. Jadi otomatis dia akan posisinya di tengah gitu setiap yang baru. Oke, sudah. Ini bisa kita hapus dulu ya semua yang lain. Jadi sisain dia cuma satu. Oh, atau ini kita kasih evenly aja deh, nggak apa-apa. Atau center. Nah, ini. Oke, jadi untuk komponen dari filmnya, jadi komponen ini kita udah jadi, kita buat sederhana aja lagi-lagi. Tapi kalau misal teman-teman mau buat lebih bagus, boleh. Jadi misal eh, si div ini ada background colornya, misal background blue gitu. Sorry. Blue 400 gitu. Supaya dia ada background warna biru. Atau misal teman-teman teksnya warnanya putih atau lain sebagainya, teman-teman terserah gitu. Tapi untuk sekarang kita buat kayak gini aja dulu. Nanti kalau misal udah sampai di akhir, udah ada hasilnya, udah sama API-nya mau diedit lagi juga bisa gitu ya. Oke,
Jadi untuk komponen ini udah selesai, kita berlanjut ke komponen yang terakhir, yaitu si modalnya. Nah, untuk si modalnya ini kita akan isi dengan data detail dari film yang user klik. Jadi pada saat user udah search, kemudian udah muncul banyak film, nah user klik salah satu nih. Pada saat ini diklik misal gitu ya, nanti akan muncul sebuah modal di sini. Yang mana modalnya ini isinya adalah modal bentuk modal isi detail dari film itu sendiri gitu. Jadi kita akan buat dulu untuk modalnya gitu. Jadi kita buat di paling luar di sini ya. Misal kita buat namanya div aja deh. Kita ada sebuah kotak. Oke, di sini kelas yang mana dia adalah fix gitu. Jadi dia itu fix, posisinya dia top 0, left, left 0. Jadi posisinya tuh dia dari kiri sampai bawah ya. Kemudian untuk ukurannya adalah screen dan H screen. Backgroundnya kita kasih, backgroundnya black. Oh sorry, background black. Di sini ada opacity nggak? Oke, ada. Kita misal opacity 50 ya. Nah, jadi gini. Dan dia itu kan flex ya. Jadi yang teman-teman ingat di video yang JavaScript DOM. Jadi kita akan merubah yang tadinya flex jadi none gitu. Nah, sekarang kita tampilin dulu nih. Flex, justify center sama item center. Jadi justify kontennya center, items centernya, itemsnya, align itemsnya center. Oke, kemudian di dalamnya adalah bentuk kotaknya. Jadi untuk kotaknya kita buat misal sebuah kelas, misalnya kita buat di dalamnya itu ada judulnya lagi H1 gitu. Ini judul filmnya. Oke, di sini masih belum muncul ya. Oke, atau di sini kita kasih width dulu deh. Width-nya misalnya 2/3. Hanya 2/3 juga deh. Save, kemudian background. Oke, oh itu dia. Teksnya ada di sini. Oh, ini karena ininya ya. Oke, jadi ini background black, opacity-nya 50. Sedangkan yang di dalamnya background black, opacity-nya ya 1. Sebentar, kita coba cek dulu ya. Di sini kelas. Oke, ini karena pengaruh dari si opacity yang ada di sini. Karena dia pengaruh opacity semua. Jadi background kita pakai RGBA aja ya. Jadi 0, 0, 0, 0,5. Oke, ini masih bermasalah tapi oke, untuk warna transparannya nanti aja deh. Ini kita bisa hapus. Nah, jadi ini judul filmnya. Kita posisiin sini juga flex ya. Kita buat dia flex. Kasih border dulu deh supaya terlihat nih kotaknya.
kemudian border black. Nah, oke. Jadi kelihatan nih kotak untuk keterangan si filmnya. Oke. Ini kita buat dia gini. Jadi ada sih judul filmnya. Kita kasih dia teksnya di center supaya dia posisinya di tengah. Jadi kayak sesuai di sini posisi judulnya itu tengah, kemudian di sini dibagi dua nanti. Di sini ada div lagi, isinya dua, kiri sama kanan. Kanan itu untuk gambarnya, kiri untuk detail-detailnya. Kemudian ini nanti kita bagi dua lagi untuk tahun rilis isinya, kemudian lain sebagainya isinya dan seterusnya gitu. Oke, jadi ini untuk ini judul filmnya. Oke, mungkin tuh hanya kita kecilin ya, jangan. Oke, misal setengah. Nah, oke. Jadi itu untuk judul filmnya kita kasih dia margin top. Margin top. Jadi supaya antara tulisan judul ini sama atas tuh ada jedanya. Misal 4. Oke, kemudian font bold. Dan teksnya kita buat misalnya jadi 2XL deh. Nah, oke, jadi ini untuk judul filmnya. Kemudian di dalam sini kita bagi lagi jadi dua nih. Yang mana kelasnya kita jadiin flex. Yang sebelah kiri kita buat div lagi. Isinya itu nanti untuk data. Kemudian yang sebelah sini adalah IMG. Image-nya gitu. Ini gambar film. Oke, kemudian di sini ada datanya. Untuk ukurannya sendiri si yang sebelah kiri katakanlah width-nya dia 60% deh. 60% itu atau 2/3. Nah, di dalam sini ada kita pakai P ya. Misal ada rating. Oh, sorry, di dalamnya kita bagi dua lagi nih. Atau nggak usah deh, kita gini aja dulu. Misal rating kita kayak gini 10 dari 10 gitu. Kemudian ada P lagi, nama sutradara. Nama Andi gitu misal, save. Nah, oke, jadi di sini ya untuk judul filmnya. Di sini ada gambarnya nanti sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri adalah detail dari filmnya gitu. Nah, di sini untuk kayak untuk boxnya sendiri kita buat padding supaya dia nggak terlalu mepet. Ini kan mepet nih. Kita buat paddingnya misalnya 4. Nah, atau misal 5 deh. Nah, oke. Nah, jadi ini judul filmnya, di sini ada gambar, di sini ada rating dan seterusnya gitu. Misal ini hanya nggak usah, bisa nggak ya? Nah, oke, gini. Nama dan lain sebagainya. Nah, nanti datanya kita akan cek pada saat kita lihat di API-nya gitu. Nanti kita akan lihat sama-sama isinya ada apa aja di dalam API itu gitu. Oke, jadi ini judul film, ada rating, nama sutradara dan seterusnya. Nah, ini nanti bagian sini yang kita rubah itu ini fix sama displaynya ya. Jadi kalau tadi kan position, sorry, bukan fixnya, flexnya. Nah, flex di sini kan display flex gitu. Nah, kita cari, kita akan buat dia displaynya yang tadinya flex, displaynya kita akan rubah dia jadi none gitu. Tapi itu nanti pada saat muncul dan tidaknya si komponen itu gitu. Nah, oke, jadi kita udah buat nih ya. Dimulai dari yang bagian awal, bagian box dan cari isi namanya di sini. Oh, oke, ini karena kehalangan si ini ya. Kehalangan si div fix ini. Nah, kita udah buat si ini. Kemudian kita ada tombolnya juga. Nah, kemudian kita udah buat komponen di sini, komponen untuk hasil dari pencarian gitu. Nah, kemudian juga kita udah buat si modalnya di sini gitu. Jadi nanti isi detail dari filmnya akan ditampilin di sini gitu.
Oke, jadi mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan mulai bermain-main dengan si JavaScript-nya gitu. Jadi kita akan ambil data yang ada di inputan ini, kemudian pada saat kita klik cari, kita ambil data yang di sini, kemudian kita masukkan ke dalam API. Kemudian setelah API mengambil data, dia akan menampilkan di sini, di bagian hasil dari film-filmnya gitu. Nah, tapi untuk video kali ini cukup sekian untuk bagian eh, desain untuk front end-nya gitu. Untuk desainnya kita akan perbaiki lagi nanti di video selanjutnya juga. Dan kalau misal teman-teman mau eksperimen untuk desainnya juga nggak masalah gitu. Untuk front end style-nya dibebaskan untuk di video kali ini. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih.